Shalom serta salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ica Kristiansyalahi, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya dari kelas C, NIM saya 200101072. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Nurelni Limbong, MTH, mata kuliah pengantar pengetahuan perjanjian baru. Baiklah, topik video kali ini saya akan membahas 2 Korintus 4 ayat 8-16 yang berjudul perikop harta rohani dalam bejana tanah. Baiklah, saya akan membahas 2 Korintus 4 ayat 8-16, di mana 2 Korintus 4 ayat 8-16 ialah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus berada di dalam penjara. Saya akan membacakan isi dari 2 Korintus 4 ayat 8-16. 2 Korintus 4 ayat 8-16. Harta rohani dalam bejana tanah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Baiklah, saya akan membahas isi dari kitab 2 Korintus 4 ayat 8-16, di mana pada saat itu jemaat Korintus merupakan jemaat yang masih mengalami ketidakbebasan di dalam mempertahankan iman mereka terhadap Kristus. Mereka masih mengalami gangguan dari pemerintah setempat, termasuk bagi orang-orang yang percaya terhadap penyembahan dewi-dewi. Rasul Paulus menggambarkan dirinya seperti bejana, di mana bejana merupakan simbol dari kerendahan hati yang mau dibentuk oleh Allah. Karena dia masih sangat beruntung walaupun mengalami siksaan yang berat karena mengikut Kristus, bukan karena dosa-dosanya. Jadi, Paulus juga mengirimkan surat ini kepada jemaat yang berada di Korintus, supaya mereka tetap percaya kepada Kristus dan bersukacita di dalam, seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 7-11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam
tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jemaat Korintus mempercayai lebih baik mereka mengalami siksaan, ditindas, serta dianiaya, tetapi Roh Kudus masih hidup di dalam mereka daripada orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh bilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jemaat Korintus percaya tentang kemuliaan Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bukan diri mereka, tetapi Yesus Kristus. Itulah sebabnya banyak orang di Korintus masih susah menerima tentang Kristus, walaupun mereka menghadapi situasi yang sulit karena Kristus. Tetapi jemaat di Korintus masih memiliki iman yang sama, makanya mereka masih bisa berkata-kata seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 14. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga berkata-kata, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Jemaat Korintus percaya jika yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan juga membangkitkan mereka, seperti Allah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat di Korintus ini masih sangat percaya bahwa Allah masih sayang kepada mereka. Sebab itu Allah akan selalu melindungi mereka, selalu menyertai mereka, agar jemaat Korintus tetap percaya terhadap Yesus Kristus serta tetap memegang teguh iman mereka. Jemaat di Korintus percaya dari dalam gelap akan terbit terang, dari dalam siksaan, penderitaan, pengasingan akan terbit kemuliaan Allah. Jemaat Korintus pada saat itu mendengar tentang Kristus masihlah sangat anti. Di setiap mereka mendengarkan tentang keberadaan Kristus, mereka masih sangat tidak percaya tentang keberadaan Kristus. Seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jemaat Korintus lebih percaya kepada Allah, karena bagi jemaat Korintus yang percaya kepada Allah bahwa yang tak kelihatan adalah kekal, sedangkan yang kelihatan adalah bersifat yang sementara. Jadi di dalam kitab ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita seperti orang Korintus di zaman ini, di mana mereka walaupun sudah dianiaya, disiksa, serta ditindas, mereka tetap mempertahankan iman mereka terhadap Kristus. Karena jemaat Korintus percaya apa yang mereka percaya itu adalah bersifat kekal. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Shalom serta salam sejahtera bagi kita semua.